Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Untuk materi kali ini akan kita lanjutkan, yaitu di materi 2.2 mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, tujuan kita nanti adalah bahwa kalian itu bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini apa saja yang harus kita ingat untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat? Yang pertama, nanti langkah-langkahnya ya, kita tuliskan langkah-langkahnya. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah memperkirakan karakteristik grafik fungsi kuadrat. Apa saja itu? Yang pertama, karakteristik grafik fungsi kuadrat. Kita tuliskan dulu bentuk umumnya. Fungsi X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, itu grafik fungsi kuadratnya. Ini bisa kalian pelajari di buku kalian, itu di halaman 82 sampai 100 di buku siswa ya. Nah, yang pertama tadi kita akan memperkirakan karakteristik grafik fungsi kuadrat, yaitu apabila nilai A-nya, jika A itu lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ya, grafiknya terbuka ke bawah. Kalau grafik terbuka ke bawah berarti nilainya adalah nilai maksimum ya. Nanti Ibu gambarkan grafiknya. Yang kedua, jika A itu lebih besar dari 0, jika A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, maka nanti yang dimiliki adalah nilainya adalah nilai minimum. Kemudian jika diskriminan D ya, diskriminan D itu adalah lebih besar dari 0. Masih ingat diskriminan itu adalah rumusnya B kuadrat negatif 4AC ya. Jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Apabila jika D-nya lebih kecil dari 0, D lebih kecil dari 0, ini tidak memotong. Tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X ya. Jadi
tidak memotong sumbu X, atau artinya ini mengambang. Dan berikutnya, apabila D itu sama dengan 0, memotong sumbu X di satu titik. Ini kalau memotong di satu titik namanya menyinggung. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong. Terhadap sumbu X. Bagaimana menentukan titik potong terhadap sumbu X? Yaitu nilai Y-nya, maka nih Y harus sama dengan 0. Kalau kita mempunyai persamaan fungsi X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini nanti Y-nya sama dengan 0. Y itu sama dengan fungsi X. Itu sama dengan Y ya. Fungsi X itu sama dengan Y. Itu harus sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya ini bisa ditentukan pula dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu dengan menentukan akar-akar ya. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari. Kemudian jadi nanti kita akan mendapatkan di sini X1-nya berapa dan X2-nya juga berapa. X1 dan X2 nanti ini akan ketemu di sini. Nah, yang ketiga adalah dengan menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini kebalikannya. Kalau terhadap sumbu X tadi Y-nya yang 0. Kalau terhadap sumbu Y maka X-nya yang harus sama dengan 0. Bagaimana? Tinggal mensubstitusikan nanti. Mensubstitusikan ke persamaan kuadratnya. Nah, kemudian yang keempat adalah menentukan titik puncak. Titik puncak ini juga biasa disebut dengan nilai optimum. Atau juga bisa disebut dengan titik balik. Ada beberapa istilah yang dipakai di dalam buku. Jadi titik puncak itu sama dengan nilai optimum atau sama dengan titik balik ya. Nah, untuk menentukan titik puncaknya, titik baliknya, itu nanti kita akan mengingat kembali, yaitu kita akan menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu sama dengan X. Jadi kita nanti menentukan nilai sumbu simetrinya, yaitu X apabila ada dua nilai nilai X1 dan X2, sumbu simetri itu X, maka dapat kita
tuliskan nanti X itu dapat kita cari dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Nah, itu untuk sumbu X-nya, atau bisa juga dengan menggunakan rumus. Kalau dengan rumus sumbu simetri X itu sama dengan negatif B per 2A. Nah, ini. Jadi ada dua cara ya untuk menentukan nilai optimum. Nanti ada X, Y. Nah, X-nya dulu ya, kita cari dulu X-nya, sumbu simetrinya, dan Y-nya, dan Y, Y itu adalah P kuadrat negatif 4AC per 2A. Nah, ini nanti menentukan titik puncak itu X, Y, yaitu dengan menentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya adalah menggunakan P kuadrat negatif 4AC per 2A. Sehingga nanti kalau sudah kita dapatkan nih titik puncaknya, bisa kita tuliskan di sini adalah X, Y. Nah, ini yang keempat. Dan yang kelima adalah nanti menggambarkan atau menghubungkan titik. Langkah yang kelima, menggambarkan atau menghubungkan titik-titik tersebut sehingga kita dapatkan grafik fungsi kuadratnya. Kita ambil nanti contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari persamaan. Kita ambil di bukunya ya. X kuadrat negatif 2X negatif 8. Nah, ini yang akan kita gambarkan nanti. X kuadrat negatif ini negatif 2X negatif 8 dari persamaan fungsi X. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang akan kita coba selesaikan. Terlebih dahulu untuk persamaan grafiknya, persamaan fungsi X sama dengan X kuadrat negatif 2X negatif 8. Nah, terlebih dahulu kita nanti menentukan berapa nilai A, B, dan C-nya. Sekarang kita cari dulu nih untuk ini koefisien dari X kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 1 nih
kemudian B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan negatif 8. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti langkah pertama yang pertamanya adalah kita tadi memperkirakan karakteristiknya dulu. Oh, lihat A-nya. Yang pertama adalah bahwa A itu lebih besar dari 0. Karena di sini nih, perhatikan. A-nya sama dengan 1. Berarti A itu lebih besar dari 0. Kalau A-nya lebih besar dari 0, ya, kalau A-nya lebih besar dari 0, maka apa tuh? Grafik terbuka ke bawah. Kalau grafik terbuka ke bawah, maka akan didapatkan nilainya adalah nilai maksimum. Kemudian yang kedua adalah diskriminannya. Nanti kita cari diskriminannya. D-nya kita cari. D tadi dengan apa? Nah, rumus D itu B kuadrat negatif 4AC, ya. Ini. Sekarang nanti kita cari. Kita substitusikan sekarang. D, B-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2 kuadrat negatif 4, A-nya 1, C-nya negatif 8. Nah, nanti kita lanjutkan, langsung kita cari berikutnya, ya. Kita lanjut untuk kita hitung lagi. Negatif 2 kuadrat berapa? Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah sampai mencari diskriminannya. Lanjutannya D sama dengan B kuadrat negatif 4AC. Sehingga kita substitusikan tadi bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 8. Negatif 2 kuadrat negatif 4 kali A-nya 1 kali C-nya adalah negatif 8. Negatif 2 kuadrat adalah positif 4. Nih, 4 kali 1 4 kali negatif 8. Berarti positif 32. Nah, D-nya berarti 36. Nah, 36, nih nilai 36 ini adalah lebih besar dari 0. Berarti D lebih besar dari 0. Tadi apa? Sudah kita tuliskan tadi bahwa apabila D lebih besar dari 0 ini memiliki 2 titik potong. Terhadap sumbu X. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah menentukan titik potong. Langkah kedua. Tadi langkah pertama mengidentifikasi dulu. Langkah 2 menentukan titik potong terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, persamaannya kita tulis lagi. Fungsi X-nya adalah
X kuadrat negatif 2X negatif 8. Dengan cara memfaktorkan ya, kita menentukan akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Berarti hasil kalinya adalah negatif 8, kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Maka X kali negatif 4 ya, kali X plus 2. Dengan demikian akar-akarnya adalah X negatif 4 sama dengan 0 dan X plus 2 sama dengan 0. Ini X1 sama dengan 4 dan X2 nya sama dengan negatif 2. Jadi betul bahwa memiliki 2 titik potong terhadap sumbu X ya. Jadi titik potongnya terhadap sumbu X nya adalah, yang pertama adalah 4,0 dan adalah negatif 2,0. Kemudian langkah yang ketiga, itu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, dari persamaan fungsi X-nya, X kuadrat negatif 2X negatif 8. X-nya 0. Jadi ini Y sama dengan 0 kuadrat negatif 2 kali 0 negatif 8. Y sama dengan negatif 8. Nah, sudah kita dapatkan. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 8. Langkah yang keempat, adalah tadi apa? Kita ingat kembali langkah keempatnya, yaitu menentukan titik puncak. Menentukan titik puncak atau sama dengan nilai optimum atau sama dengan titik balik. Nah, ini kita dapatkan, untuk mendapatkan nilai min-nya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kita cari untuk X-nya negatif B. Negatif B tadi kita peroleh untuk ini ya. Perhatikan di sini lagi biar selalu ingat. A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Nah, ini kalau belum hafal harus selalu diingat kembali. Negatif B berarti negatif 2 per 2A. 2A-nya 1. Negatif kali negatif positif, 2 per 2. Berarti X kita dapatkan 1 ya. Y-nya
mensubstitusikan dari sini tadi. Karena X-nya sudah kita dapat 1, Y-nya adalah X kuadrat negatif 2X negatif 8. Nah, X-nya dengan X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini kita dapat dari mana? Yang ini, nih. Jadi kesiniin. Tinggal kita substitusikan ke persamaan. Nih. Sehingga kita peroleh ini adalah 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. 1 negatif 2 negatif 8. Hasilnya adalah 1 kurangi 2 negatif 1. Negatif 1 dikurangi 8 negatif 9. Nah, ini sudah kita dapatkan untuk titik baliknya. Berarti titik baliknya atau nilai optimum ya, atau titik puncak adalah X1, Y-nya negatif 9. Nah, sekarang kita sudah dapatkan semua titik-titiknya. Tinggal kita gambarkan ke dalam grafik kartesiusnya ya. Nah, sekarang kita mau menggambarkan titik-titik yang sudah diketahui tadi ke dalam bidang koordinat kartesian. Nah, nanti kalian menggambarnya di kertas berpetak yang sisa kelas 8 kan masih. Jadi kita lanjutkan nanti khusus grafik fungsinya digambarkan di kertas berpetak ya. Kita tuliskan dulu titik-titiknya yang tadi. Yang pertama, titik yang sudah kita dapatkan adalah titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X tadi adalah di 4,0 ya kan, dan di negatif 2,0. Kemudian berikutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 8. Kemudian nanti ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah titik diskriminannya ya. Diskriminannya ke titik puncak ya. Titik puncak atau titik balik adalah pada koordinat titik 1, negatif 9. Nah, titik-titik ini sudah bisa untuk menggambarkan. Berarti kalau 4,0 kita gambarkan, cari titiknya di sini. Ini kan pangkal koordinat ya, pangkal koordinat 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ini adalah letak titik 4,0. Kasih tanda noktah merah ya. 4,0. Kemudian negatif 2,0. Nah, di sini negatif 2,0. Kemudian 0, negatif 8, titik potong terhadap sumbu Y-nya. 0-nya di sini, negatif 8 di sini. Nah, kelihatan nggak nih noktah-noktah merah gede? Dan titik puncaknya atau titik baliknya adalah 1, negatif 9. Ini 1, tarik ke bawah. Nah, negatif 9. Nah, di sini. Sekarang kita hubungkan pelan-pelan ya. Kita hubungkan
Kalau dengan kertas berpetak enak. Jadi memotong, nah, set. Kita ulangi dulu. Kita ulangi. Nah, ini grafiknya sudah jadi. Ini tadi adalah di ini ya, nih adalah di 4,0. Ini adalah titik potongnya, ini adalah tadi adalah negatif 2,0. Kemudian ini adalah titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,-8, dan ini adalah titik puncaknya adalah negatif cos negatif 1 ya, maaf, 1, negatif 9. Jadi kalau dilihat, nah yang sumbu simetri itu yang mana? Sumbu simetri itu yang ini nih. Ini kebetulan gambarnya kurang simetris karena tidak memakai papan berpetak. Kalau kalian pakai papan berpetak akan bagus. Nah, ini disebut sebagai sumbu simetri. Paham ya? Nah, ini gambarnya untuk gambar grafik dari persamaan fungsi kuadrat X kuadrat negatif 2X negatif 8. Jadi ini adalah titik puncak atau nilai minimum maksimumnya di sini ya. Kemudian ini adalah titik potong terhadap sumbu X, ini di titik 4,0, dan ini titik potong terhadap sumbu X juga tadi memiliki dua titik potong terhadap sumbu X negatif 2,0, dan titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,-8. Nah, nanti untuk lebih memahami pasti harus latihan sendiri, mencoba yang ada di buku kalian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti ketemu lagi di materi berikutnya. Soalnya nanti ibu kirim di tugas kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.